Halo, nama gue Tomio. Jadi di video pertama ini gue akan membuat segmen yaitu di belakang layar, dimana di segmen ini gue akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang membuat kita bertanya-tanya kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi. Jadi di sini gue Tomio dan selamat datang di belakang layar. Halo gengs, di pembahasan kali ini gue akan membahas tentang seorang pria yang badannya bagus banget, atletis, sispek, dan multi talent, tapi sayangnya jiwanya terganggu. Kasus ini dialami oleh Austin Heroff, pemuda asal Florida, Amerika Serikat yang sudah didiagnosa oleh dokter memiliki gangguan jiwa. Mungkin di sini lebih ngetrennya dengan kata ODGJ. Oke, sebelum gue ceritain tentang background Austin Heroff, gue bakal ceritain tentang background korbannya dulu ya. Jadi korban dari Austin Heroff ini adalah sepasang suami istri bernama John Stephen dan Michelle. Mereka ditikam, kemudian tubuh mereka digigit dan dimakan di tempat oleh Austin. Kejadian itu terjadi pada tanggal 15 Agustus 2016. Pada saat itu John berusia 59 tahun. Dia merupakan seorang pembisnis dalam bidang landscaping, pertanahan, dan penataan taman. Sementara sang istri Michelle Miskin berusia 53 tahun. Mereka ini merupakan keluarga yang cukup terpandang. Lalu John dan Michelle mulai berpacaran semenjak mereka bekerja di satu perusahaan keuangan yang sama. Lalu keduanya menikah pada 9 Juni 1997 dan pada tahun 2016, John dan Michelle memutuskan untuk pensiun dan menikmati hari tua. Dan di masa pensiunnya, mereka berdua melakukan hobinya seperti berlayar, memancing, yang mereka lakukan bersama di masa pensiunnya. Mereka tinggal di Tequesta, Florida, yang mereka dikenal sebagai pasangan yang sangat bahagia dan baik kepada semua orang. Dan mereka mengubah garasi rumah mereka yang awalnya merupakan penyimpanan mobil menjadi tempat berkumpul bagi siapa aja yang mau datang. Di garasinya itu ada TV besar, beberapa sofa, alat pemanggang, dan beberapa cemilan lainnya. Mereka sering duduk di sana dengan pintu garasi terbuka, dan di sini mereka sama sekali tidak kenal dengan Austin. Jadi Austin itu bener-bener kayak orang random aja yang tiba-tiba datang ke kehidupan mereka. Nah, sekarang gue pengen jelasin tentang Austin Heroff, si pelakunya ini. Jadi pria ini bernama Austin Kelly Heroff. Dia lahir di Florida pada tanggal 21 Desember 1996. Dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan adik perempuannya bernama Haley. Dan pada tahun 2009, saat Austin usianya 13 tahun, orang tuanya bercerai dan dia tinggal bersama ibunya. Walaupun mereka sudah pisah, tapi ayahnya Austin ini itu tetap sering mengajak anak-anaknya untuk makan dan jalan-jalan bareng. Dan selama sekolah, Austin ini lumayan populer dan tergolong sebagai siswa yang berprestasi. Nilai-nilai akademisnya selalu baik dan dia benar-benar tidak pernah membuat masalah di sekolahnya. Dia juga aktif bergabung di anggota tim gulat, rugby, dan juga football. Dan di tahun 2013, saat Austin berusia 17 tahun, Austin suka mulai mencoba hal baru dan mungkin agak bandel ya. Dia mencoba untuk mabuk-mabukan sampai-sampai dia pernah hampir meninggal karena kebanyakan minum alkohol. Dan karena kejadian itu, dia mungkin jadi tobat dan mulai untuk membentuk tubuhnya dengan latihan otot. Dan sampai seperti ini, badannya sangat atletis, pokoknya bagus deh badannya. Dan dia juga mulai membagikan hal-hal berhubungan dengan kegiatan olahraga di sosial medianya. Dan pada saat lulus SMA, yaitu tahun 2015, dia melanjutkan kuliahnya ke Universitas Florida dan ambil jurusan biologi. Dan pada Juli 2016, si Austin mulai melakukan hal buruknya lagi. Dia suka pesta-pesta. Dengan hal ini, dia menyebabkan nilai-nilai Austin ini selama di kampus menjadi turun. Dan Austin malah mulai untuk mengisap ganja dengan alasan membantu menghilangkan stres, kurang tidur, dan juga depresi. Dia stres dengan kuliah dan tekanan hidupnya karena perpisahan kedua orang tuanya. Dan sebenarnya dari cerita itu, orang-orang di sekitar Austin tuh sudah mulai menyadari kalau ada perubahan sama Austin. Dia tiba-tiba pengen jadi rapper dan mulai membuat channel YouTube yang diberi nama Austin Frosty. Tapi keluarganya mendukung aja karena menurut mereka itu positif-positif aja. Di channel itu dia sering membagikan video-video dirinya sedang bernyanyi rap dan membuat daily vlog. Dan pada tanggal 4 sampai 7 Agustus 2016, Austin pergi ke rumahnya pacarnya bernama Katie dan dia menginap di sana. Dan kemudian mungkin karena efek halusinasi dari ganjanya itu kali ya, dia itu sempat mengatakan kalau dia melihat sesosok monster, melihat Austin kayak orang ngaur. Akhirnya pacarnya, yaitu si Katie, membuang semua obat-obatan dan ganja yang Austin punya. Setelah dari rumah pacarnya, Austin pergi balik ke rumah ibunya. Dan di sana Austin selalu bilang ke orang-orang di sekitarnya kalau dia memiliki kekuatan super yang bisa menolong orang sekitarnya. Dia juga bilang kalau dia memiliki kekuatan Tuhan. Dan di malam hari, Austin suka bangun dan teriak-teriak nggak jelas ketika dia melihat monster. Dan pada tanggal 15 Agustus 2016, di pagi hari saat Austin bangun, dia pergi ke pantai, lari gitu kayak orang kerasukan. Dan dia teriak mengatakan kalau dia manusia setengah anjing. Itu udah
cukup aneh banget sih. Lalu pas sorenya itu Austin bersama adiknya diajak makan malam bersama ayahnya. Dan pada saat di restoran, saat menunggu makanannya, Austin ini izin untuk pergi ke toilet, tapi dia nggak balik-balik. Dan ternyata Austin ini malah pulang ke rumah ibunya, jalan kaki dan mencopot pakaiannya yang dia kenakan. Jadi dia telanjang aja gitu ke rumah ibunya, nyeker lagi. Makin aneh gak tuh orang. Pada saat Austin sampai ke rumah ibunya kaget dong melihat anaknya seperti ini. Lalu ibunya menelpon si Haley, adiknya tadi, untuk ngasih kabar kalau Austin ada di sini. Lalu ibunya memutuskan untuk menyuruh Austin memakai pakaiannya dan diantar lagi ke restoran tempat ayah dan adiknya tadi makan. Sampai di restoran, ayahnya sangat kesal dengan Austin karena melakukan hal itu. Sampai mereka hampir ribut karena kejadian itu. Dan Austin memilih untuk pergi dari restoran. Dan Austin pergi keluar dari restoran sekitar jam 8.30 malam. Dan ibunya mungkin merasa janggal ya karena ngeliat anaknya seperti itu. Lalu ibunya memutuskan untuk menelpon 911. Nah, si Austin ini saat dia keluar dari restoran, dia tanpa tujuan berjalan dan mencopot pakaiannya lagi. Dan mungkin ini efek dari ganjanya lagi kali ya. Di sepanjang jalan itu dia mendengar suara gugukan anjing yang sangat mengganggu banget di telinga dia. Dan sekitar 45 menit berjalan, Austin melihat sosok hitam besar berwajah putih dengan mengikutinya. Dia berpikir kalau itu adalah hantu yang akan membunuhnya. Karena ketakutan, dia berlari dan berteriak minta tolong. Dan saat itu dia sampai di garasinya John dan Michelle. Nah, mungkin maksudnya Austin ini ke garasinya Michelle dan John itu untuk meminta pertolongan karena dia melihat garasi yang terbuka dan mungkin dia mengira di situ ada orang untuk bisa dimintain tolong. Sampai di garasi dia melihat Michelle yang sedang duduk santai dan Michelle kaget dong karena kedatangan orang yang gak dikenal dan gak pakai baju lagi. Tapi justru yang takut malah si Austin ketika melihat Michelle karena di mata dia Michelle itu kayak nenek-nenek sihir yang pengen ngebunuh Austin. Karena panik akhirnya Austin mengeluarkan pisau lipatnya. Jadi dia emang gak bawa apa-apa tapi dia bawa pisau lipat di saku celananya. Dia langsung menusuk Michelle beberapa kali sampai tewas dan Michelle cuma bisa teriak. Dan mendengar teriakannya Michelle, seorang tetangga yang ada di depan rumahnya yang bernama Jeff, yaitu pria berusia 47 tahun, yang Jeff langsung menyeberang jalan dan mencari tahu apa yang terjadi di rumah John. Di situ Jeff melihat ada seorang yang gak dikenal menyerang John dan Michelle yang udah gak bergerak dan sudah berlumuran darah. Austin melihat Jeff langsung menyerang. Jeff ditusuk 1 kali di leher, 3 kali di punggung, dan juga 1 kali di bagian samping tubuh. Walaupun terluka parah, namun Jeff sempat menyelamatkan diri dan kemudian dia menelpon 911. Gak lama setelahnya polisi datang dan mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan sekali, yaitu polisi melihat Austin sedang berada di atas tubuhnya John yang tergeletak di lantai garasi rumahnya. Dengan posisi Austin di atas tubuhnya John kayak zombie lagi makan orang gitu deh. Austin mengunyah dan memakan bagian pipi dan dadanya John. Polisi pada saat itu sebenarnya takut untuk melepaskan tembakan karena mengira si John ini masih hidup. Karena takut salah sasaran, polisi pun mengerahkan seekor anjing pelacak untuk menyerang Austin. 4 polisi yang berada di TKP akhirnya berhasil menendang kepala dan tubuh Austin hingga jatuh dan kemudian diborgol. Dan menurut data polisian, Austin gak pernah memiliki catatan kriminal dan juga gak punya sejarah penyakit mental. Dan menurut keterangan polisi, pada saat kejadian, Austin ini hanya menggunakan jenis narkoba yang tidak terlalu membahayakan, apalagi bisa membuat mengalami delusi atau halusinasi. Dan bahkan saat pemeriksaan, kadar narkoba yang dikonsumsi Austin masih di bawah level orang mabuk. Akhirnya polisi pun memanggil kedua orang tua Austin untuk diinterogasi. Nah, saat sampai di rumah sakit, Austin masih sempat mengamuk dan mencoba melawan beberapa polisi dan juga para medis. Dia bahkan berusaha untuk memotong urat nadinya sendiri dan menggigit lidahnya sampai hampir putus. Pada 2 Oktober 2016, setelah keluar dari rumah sakit, Austin dipindahkan ke penjara dan dituntut atas pembunuhan terhadap 2 orang dan percobaan pembunuhan terhadap 1 orang. Ketika dimintai keterangan, Austin sama sekali nggak ingat apapun. Dia keluar dari restoran, bertemu nenek sihir, dan tiba-tiba diserang anjing dan polisi. Jadi saat ditanya motifnya apa, dia nggak tahu sama sekali karena dia nggak ingat kejadian itu. Dan pada kejadian ini, dokter menyimpulkan bahwa Austin mengidap penyakit skizofrenia dan juga delusi akut, dan mereka bahkan menyebutnya werewolf syndrome. Sebenarnya Austin ini kan juga udah terbukti memiliki gangguan jiwa ya, tapi jaksa tetap menuntut agar Austin dihukum dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Jika mengarah pada hukum di Florida, orang-orang dengan gangguan jiwa tidak patut diseret ke pengadilan, tapi hakim di sana tetap sepakat bahwa Austin bersalah. Sampai saat ini kasusnya masih berjalan karena pandemi. Sidangnya diundur sampai 18 Juni 2021. Nah, lalu diundur lagi tapi belum tahu sampai kapan. Sementara ketika diwawancara, keluarga John sepertinya nggak menerima jika gangguan jiwa menjadi alasan Austin melakukan penyerangan dan pembunuhan. Lalu pada saat Austin berusia 24 tahun, orang tua mereka meminta hakim untuk menjatuhi hukuman mati untuk Austin.
Ya, jadi itu kasus yang cukup aneh ya, karena Austin Herov ini mengidap gangguan jiwa dan katanya udah 5 tahun di penjara, tapi belum dapat putusan final dari hakim. Menurut kalian gimana tentang kelanjutannya? Apakah dia pantas untuk dihukum mati atau gimana? Silahkan komen di bawah ya. Ya, jadi segitu aja yang bisa gue ceritakan tentang kasus ya Austin Herov. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di belakang layar selanjutnya. Sampai jumpa.